Proyek perubahan ini berjudul Peningkatan Pemahaman Korupsi bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kepayang. Proyek perubahan akan menguraikan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Kepayang dengan tahapan penyusunan kurikulum, perekrutan tenaga ahli atau pengajar yang paham untuk menyampaikan pada peserta didik, kemudian akan merancang pedoman bagi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran tentang korupsi kepada peserta didik, dan yang lebih penting lagi dalam proyek perubahan ini akan menyusun peraturan kepala daerah tentang pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di tingkat TK, SD, SMP, dan pendidikan non-formal yang ada di Kabupaten Kepayang. Latar belakang dalam proyek ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SMP. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Kelima, Permendikbud Nomor 24 Tahun 2018 tentang mekanisme tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Belum adanya Perbub untuk penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Ketujuh, belum adanya kurikulum dan materi pembelajaran anti korupsi. Dalam hal ini, 100 satuan pendidikan SD dengan peserta didik 12.953. Kemudian, 30 satuan pendidik SMP dengan peserta didik 5.346. Dan 119 satuan pendidikan TK dengan peserta didik 3.300. Dan 11 PKBM dengan peserta didik 1.473 yang akan menjadi sasaran pendidikan anti korupsi saat ini. Gagasan perubahan dilakukan karena melihat kondisi saat ini. Yang pertama, karena belum adanya kurikulum yang berkaitan dengan pemahaman korupsi. Yang kedua, belum adanya tenaga pengajar yang ahli dalam pembelajaran anti korupsi. Ketiga, belum adanya pedoman bagi para guru dalam pembelajaran pemberantasan korupsi. Keempat, belum adanya peserta didik yang mengikuti diklat tentang pembelajaran korupsi. Dan yang kelima, belum adanya pengaturan dari pemerintah daerah tentang pelaksanaan pembelajaran anti korupsi. Solusi yang dilakukan adalah yang pertama, menyusun kurikulum yang berkaitan dengan pemahaman korupsi. Yang kedua, merekrut tenaga pengajar yang ahli dalam pembelajaran anti korupsi. Ketiga, menyusun pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran anti korupsi. Keempat, melaksanakan pembelajaran tentang materi anti korupsi. Dan yang kelima, menyusun peraturan pemerintah daerah tentang pelaksanaan pembelajaran anti korupsi. Kondisi yang diharapkan pada gagasan perubahan ini adalah yang pertama, tersedianya kurikulum tentang pembelajaran anti korupsi. Yang kedua, adanya tenaga pengajar yang ahli dalam pembelajaran anti korupsi. Yang ketiga, adanya pedoman bagi guru tentang pembelajaran anti korupsi. Keempat, adanya kesempatan bagi peserta didik untuk mendapatkan materi tentang pembelajaran anti korupsi. Dan yang terakhir, adanya peraturan pemerintah daerah tentang pelaksanaan pembelajaran anti korupsi. Pada pelaksanaan proyek perubahan, indikator kunci keberhasilan proyek perubahan ini adalah terbitnya peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Kepayang. Kemudian adanya dokumen kurikulum pembelajaran yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM. Kemudian terlaksananya pembelajaran anti korupsi pada satuan pembelajaran TK, SD, SMP, dan PKBM di Kabupaten Kepayang. Selanjutnya, terbitnya peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Kepayang. Pada proyek perubahan ini, disarankan bagian kurikulum Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepayang untuk mengkoordinir, memantau persiapan, dan pelaksanaan pembelajaran pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM Kabupaten Kepayang. Kemudian pada kelompok kerja kepala sekolah untuk mensosialisasikan pembelajaran anti korupsi pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM. Dan selanjutnya, kepada kelompok kerja pendidikan untuk melakukan evaluasi setiap semester terkait dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan anti korupsi. Dan yang terakhir, para pengawas agar dapat membantu, membina, mengarahkan, dan memotivasi para pendidik agar dapat melaksanakan pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Purnawan SP, Ketua DPRD Kabupaten Kepayang.
baik dan siap mendukung terselenggaranya pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan TK atau PAUD, SD, SMP, dan PKBM di Kabupaten Kepahyang. Saya, Haji Rabiul Jayan SAG MH, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahyang, menyatakan, mengapresiasi dan menyambut baik dan siap mendukung terselenggaranya pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan. Menyambut baik dan mengapresiasi dan siap mendukung terselenggaranya pendidikan anti korupsi